Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofwata Ihsan Triwijonarko dengan NIM akhir 136 dari kelompok 22 Praktikum Statistika 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas mingguan shift kedua dari modul kedua yaitu modul distribusi probabilitas diskrit. Nah, di sini soalnya yang ada 4 soal. Soal yang pertama yaitu sebuah perusahaan produksi elektronik memiliki mesin otomatis yang memproduksi 20 unit komponen per jam. Probabilitas bahwa sebuah unit komponen memiliki cacat adalah 0,05. Jika mesin beroperasi selama 1 jam dan memproduksi 20 unit, berapa peluang bahwa terdapat tepat 2 unit komponen yang cacat? Nah, di sini saya akan menggunakan dua software yaitu software Microsoft Excel dan juga software RStudio. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan soal pertama menggunakan Microsoft Excel terlebih dahulu. Untuk penyelesaian soal pertama itu kita menggunakan distribusi binomial. Nah, di sini tadi berdasarkan soalnya untuk eh, kolom number SX itu eh, sebesar 2, untuk trials atau percobaan itu sebanyak 20, dan untuk tadi untuk probabilitas barang cacatnya itu adalah 0,05. Nah, untuk kumulatifnya karena di sini yang ditanyakan adalah massa, bukan kuantitatif, maka di sini kita tulis false. Nah, langsung saja setelah itu kita ke formula, kemudian insert function, kemudian di sini kita cari yang binom dis sini. Nah, untuk number S ini kita masukkan ke kolom di sini. Maaf, kita hapus dulu. Nah, ini number S untuk C3, kemudian untuk trials itu adalah C4, probability adalah C5, dan kumulatif C6. Ini kita langsung klik OK saja. Nah, di sini sudah tertera nilainya, yaitu sebesar 0,1886768. Nah, ini peluangnya kurang lebih sebesar 18%. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke soal kedua. Untuk RStudio nanti saya langsung saja eh, jelaskan secara keseluruhan keempat soal ini. Nah, soal kedua ini yaitu dalam sebuah perusahaan layanan pelangganan, rata-rata waktu yang diperlukan untuk mendapatkan 3 panggilan keluhan dari pelanggan adalah 8 jam. Jika rata-rata panggilan keluhan adalah 0,5 per jam, berapa peluang bahwa perusahaan akan menerima panggilan keluhan ketiga pada jam ke-10? Oke, di sini kita kembali lagi ke Microsoft Excel untuk menentukan jenis distribusi. Nah, untuk nomor 2 ini penyelesaiannya menggunakan distribusi binomial negatif. Nah, untuk di sini X yang dimaksud nilai tadi pada soal adalah 10 panggilan. Nah, di sini 10. Kemudian untuk nomor SK-nya adalah 3. Maaf, untuk X ini jam ke-10 maksudnya. Nah, untuk number F ini adalah 7. Dan peluangnya tadi probabilitasnya adalah 0,5. Dan kumulatifnya sama, itu false. False. Oke. Nah, di sini langsung saja kita klik lagi formula, kemudian insert function, dan di sini kita cari function yang neck binom. Nah, sudah. Nah, di sini untuk number F-nya kita klik di cell sini F5. Kemudian untuk number S-nya itu adalah di sini F4, dan untuk probabilitasnya adalah di sini F6, dan kumulatifnya di sini F7. Nah, di sini sudah terlihat hasil dari
distribusi binomial negatifnya yaitu sebesar 0,035156625 atau eh, dalam persentase itu sebesar 3% peluangnya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke soal ketiga. Di sini soal ketiga, yaitu soalnya sebuah perusahaan memiliki 3 mesin produksi, di mana 8 mesin telah mengalami kerusakan. Dalam 2 bulan terakhir, dalam upaya pemeliharaan, 10 mesin akan dipilih secara acak untuk diperiksa. Berapa peluang bahwa dari 10 mesin yang dipilih, tepat 4 mesin adalah mesin yang telah mengalami kerusakan? Nah, untuk soal ketiga ini, kita dapat menggunakan penyelesaian menggunakan distribusi hipergeometrik. Nah, di sini untuk soal tadi nomor 3 itu diketahui bahwa sampel S-nya itu sebesar 4. Kemudian untuk number sampelnya itu sebesar 10 dan populationnya 8 dan number popnya itu sebesar 30. Oke. Dan kumulatif di sini sama yaitu false. Dan di sini kita ke formula lagi, kemudian insert function, kemudian di sini cari function yaitu yang type geomdis. Nah, sudah. Di sini untuk sampel S-nya itu sebesar 4, kemudian untuk number sampelnya itu sebesar 10, kemudian populasinya sebesar 8, dan untuk number popnya itu sebesar 30, dan kumulatifnya adalah false. Nah, jika sudah, di sini sudah terlihat hasil untuk distribusi hipergeometrik untuk nomor 3 adalah sebesar 0,1738362 atau sebesar 17% peluangnya. Kemudian untuk soal terakhir, soal nomor 4, eh, kita lihat dulu soalnya. Nah, di sini sebuah perusahaan pengiriman paket mengirimkan 120 paket dalam 1 hari kerja. Paket-paket tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu 40 paket elektronik, 50 paket pakaian, dan 30 paket makanan. Jika 15 paket dipilih secara acak untuk dianalisis, berapa peluang bahwa 5 paket adalah elektronik, 7 paket adalah pakaian, dan 3 paket adalah makanan. Nah, di sini eh, kita selesaikan untuk tipe soal keempat ini menggunakan distribusi multinomial. Nah, di sini sudah saya buatkan untuk tabel penyelesaiannya. Nah, untuk X-nya tadi kan diketahui, yaitu untuk saya memberikan keterangan atau variabel untuk X1 itu adalah eh, paket elektronik, kemudian untuk X2 adalah pakaian, paket pakaian, dan X3 adalah paket makanan. Nah, di sini untuk paket elektronik itu sebesar 5, kemudian untuk paket pakaian itu sebesar 7, dan untuk paket makanan tadi adalah sebesar 3. Dan untuk totalnya itu sebesar 15 untuk keseluruhan paket yang akan dipilih secara acak. Nah, untuk peluang distribusi untuk P1 itu sebesar 0,33. Nah, untuk peluang kedua untuk eh, paket pakaian itu sebesar 0,4, 0,417. Dan untuk peluang ketiga itu sebesar 0,25. Nah, untuk totalnya dari ketiga ini, ketika dijumlahkan atau di sum, kita sum saja. Nah, sum ini adalah 1 untuk total peluangnya. Nah, kemudian di sini kita klik yaitu multinomial, kemudian kita masukkan di sel ini
Oke. Nah, sudah terlihat angkanya. Kemudian di sini untuk peluang satu ini diakarkan dengan X1. Nah, jadi sini uh, peluang satu di sini kita akarkan dengan peluang di sini. Dengan X1 maksudnya. Maaf. Nah, di sini langsung aja kita Ctrl C, kita shift ke kanan, Ctrl V. Nah, sudah, langkah terakhir yaitu kita mengkalikan di sini dari ketiga ini. Ini F18 dikali dengan eh, G18 kemudian H18. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Oke. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya terdapat kesalahan dalam menghitung tadi untuk mencari nilai distribusi multinomialnya. Jadi di sini yang dikalikan yaitu keempat baris yang ada di sini. Di sini kita kurang satu lagi untuk kolom eh, sini. Oke, di sini sudah terlihat hasilnya untuk distribusi multinomial itu sebesar 0,5055105 atau kurang lebih sebesar 5%. Nah, dari keempat soal ini saya sudah menyelesaikan masing-masing eh, peluangnya, distribusi peluang. Eh, Kemudian saya akan membandingkan hasil dari nilai tersebut menggunakan software berikutnya yaitu software RStudio. Nah, di sini kita langsung saja beralih ke software RStudio. Nah, di sini sudah saya sudah membuatkan sintaksnya dan saya akan eh, menjelaskannya untuk eh, masing-masing soal. Nah, yang pertama kita install dulu distribusi binomial package-nya beserta library-nya saja. Kemudian kita run. Oke, di sini sudah terinstall dan library-nya juga sudah terbaca. Kemudian di sini untuk distribusi binomial, tadi kan N itu adalah jumlah komponen yang diujikan. Nah, untuk P atau probability ini sebesar 0,5. Nah, itu adalah peluang sukses atau komponen yang cacat. Dan untuk X itu komponen yang tidak cacat yang diharapkan itu sebesar 2. Nah, di sini kita langsung saja mencari peluang distribusi binomialnya. Kan? Nah, nilainya yaitu sebesar 0,1886768. Nah, nilai ini kurang lebih sama seperti perhitungan pada Excel sebelumnya. Kemudian yang kedua atau soal kedua, saya akan mencoba uh, menghitung juga nilai dari distribusi normalnya. Dan di sini untuk K itu atau suksesnya itu sebesar 3 karena sukses yang dicari adalah sukses yang ketiga kalinya. Dan untuk X BN ini adalah 10 atau sukses pada percobaan ke-10. Dan untuk P atau peluang atau probabilitas ini sebesar 0,5. Nah, di sini langsung saja kita running untuk mencari nilai distribusi binomial negatif. Nah, nilainya itu sebesar 0,035156625. Nah, ini nilainya juga kurang lebih sama seperti perhitungan pada Microsoft Excel sebelumnya. Nah, yang ketiga itu adalah distribusi hipergeometrik. Nah,
Untuk N ini, N besar ini sebesar 30, yaitu jumlah mesin produksinya. Kemudian untuk K, ini KHG ini adalah mesin yang rusak. Jumlah mesin yang rusak itu sebesar 8. Dan untuk NHG ini adalah jumlah mesin yang akan dipilih itu sebesar 10. Dan XHG ini adalah jumlah mesin rusak yang nantinya akan terpilih itu sebesar 4. Nah, di sini langsung saja kita running dan nilainya ini sudah terlihat untuk distribusi per geometrik sebesar 0,1738362. Dan nilai ini kurang lebih sama seperti perhitungan Excel sebelumnya. Dan yang terakhir untuk distribusi multinomial, di sini eh, apa sintaks XML ini menandakan jumlah paket di setiap kategori. Nah, tadi kan untuk paket elektronik itu sebesar 5, kemudian untuk paket pakaian sebesar 7, dan untuk paket makanan sebesar 3. Nah, untuk size ini total dari eh, pengiriman paket atau jumlah paket di setiap kategori ini kita jumlahkan itu sebesar 15. Nah, untuk P, P ini adalah nilai peluang atau probabilitas untuk setiap kategori. Jadi ini untuk X1, ini untuk X2, dan ini untuk X3. Nah, di sini kita langsung saja merunning eh, untuk sintaksnya dan terlihat nilai peluang distribusi multinomial yaitu sebesar 0,5055105. Nah, ini nilai juga sama seperti perhitungan pada Microsoft Excel sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.